Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas sebuah TWS atau earphone wireless yang saya temukan di Shopee dengan harga sekitar Rp250.000. Saya penasaran dengan earphone ini karena bentuknya yang terlihat cukup unik dan kelihatan mewah, dan juga fitur-fiturnya yang sekilas saya lihat cukup lengkap. Di video ini kita akan coba ulas dan lihat apa-apa saja fitur yang ditawarkan oleh TWS harga Rp250.000 ini. So, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, ini dia. Kita sudah punya earphone-nya di sini. Saya juga bingung sebenarnya ini mereknya apa ya, karena tidak terlihat ada merek sama sekali di box penjualannya. Di sini hanya tertulis wireless dan ada gambar earphone-nya. Paling-paling kita bisa melihat di sini ada sebuah model yang tertulis XG49 TWS earphone. Hanya model ini aja yang bisa jadi identitas produk ini. Lalu di sini ada 4-hour call or playing music time. Jadi dia bisa 4 jam untuk memutar musik atau menelpon. Lalu ada versi 5.0 product version. Jadi ini versi produk yang kelima kali ya. Hanya itu aja sih ya yang bisa kita temukan di bagian depan. Lalu di bagian belakang di sini ada beberapa informasi spesifikasi dari si earphone ini ya. Di sini ada 12 poin yang menjadi spesifikasinya. Yang pertama bisa kita lihat produk versionnya 5.0. Terus dia kontrolnya sudah one touch. Kemudian dia sudah punya waterproof rating IPX5 ya. Jadi dia ini udah tahan cipratan air. Menarik juga ya. Kemudian working range-nya 10 meter. Working time-nya sampai dengan 4 jam. Charging time-nya 0,8 jam. Charging case baterainya 300 mAh. Baterai voltage-nya DC 5 volt. Standby time-nya 120 jam. Hi-Fi sound, stereo surrounding, dan ada auto pairing. Saya sih tertarik dengan yang IPX5 tadi ya, ternyata murah-murah begini dia sudah tahan cipratan air. Untuk packaging dan box penjualan sepertinya hanya itu aja yang bisa kita bahas ya. Mari langsung kita buka aja untuk melihat bagaimana isinya dan apa aja yang ada di dalam paket penjualannya. Oke, yang pertama di sini kita ada mendapatkan sebuah buku manual. Buku manualnya full color ya dan menampilkan gambar asli dari earphone-nya beserta smartphone-nya. Di sini saya lihat ada dua bahasa. Yang bahasa pertama sepertinya tadi bahasa Mandarin, lalu yang kedua ini adalah dalam bahasa Inggris. Jadi kita tetap bisa memahami isi dari buku manualnya ya, walaupun tidak tersedia bahasa Indonesia. Karena produk ini juga dibelinya itu dari luar kok, dari Cina kalau saya nggak salah. Nanti silahkan kalian cek aja langsung di link pembelian yang saya taruh di bawah ya. Lalu ini dia kita dapat sepasang earphone-nya. Bentuknya seperti ini ya. Nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Untuk yang bagian dalamnya ini terlihat mirip AirPod ya. Tapi cuman yang bagian dalamnya aja sih. Ini yang sebelah kiri juga bentuknya sama ya, nggak ada bedanya. Oke, lalu ini dia charging case-nya. Bentuknya ini agak unik ya, karena dia memanjang dan pipih. Nggak kayak yang kebanyakan kan biasanya agak tebal ya. Kalau ini dia malah manjangnya ke samping. Dan kalau kita buka di dalam bentuknya seperti ini. Ada dua lubang untuk naruh earphone-nya. Dan di bagian penutupnya ini ternyata bolong nih. Jadi ini nggak nutup semua ya. Unik sih kalau menurut saya desain charging case-nya ini. Lalu di bagian bawah sini ada sebuah port USB Type-C. Nah ini juga menarik ya teman-teman, karena walaupun murah dia udah pakai Type-C. Selain udah kekinian, kita bisa sharing charger sama smartphone kita kalau kita udah pakai smartphone yang pakai Type-C ya. Kira-kira kita dapat kabelnya juga nggak ya? Oh iya, ini kita dapat satu buah kabel USB Type-C ke USB ya untuk charging. Ya lumayan ya, walaupun kita dapatnya cuman kabel pendek gini, tapi paling nggak kita dikasih kabel untuk chargingnya. Nah sekarang kita coba masukin si earphone-nya ke dalam charging case-nya seperti ini. Yang sebelah kiri. Nah, nanti akan ada, ternyata di sini ada lampu indikator ya, teman-teman. Di tengah-tengah charging case-nya itu ada 4 buah lampu. Jadi lampu ini menandakan kapasitas baterai dari si charging case-nya.
Lalu di ujung masing-masing earphone-nya juga terdapat lampu indikator. Jadi ini menandakan kalau dia sedang di-charging ya teman-teman, kalau lampunya menyala. Kalau nanti dia sudah penuh maka akan mati. Nah ini tadi dia ternyata fungsi dari lubang di charging case-nya. Jadi pada saat kita tutup, bagian sini itu tidak akan menutupi lampu indikator yang ada di dalam sini ya. Jadi kalau kita mau mengetahui status chargingnya, kita tinggal lihat aja dari atas kayak gini ya, nggak perlu ngebuka tutup charging case-nya. Untuk dimensi dan bobotnya sendiri sih ini termasuk ringan dan compact ya. Materialnya terbuat dari plastik dengan finishing glossy. Agak ringkih sih sebenarnya karena plastiknya ini kayaknya tipis banget. Ya masih sesuai lah dengan harganya. Oke, selanjutnya kita coba bahas fitur-fitur yang ada pada earphone-nya. Kita keluarin dulu. Nah, tadinya kan kita bisa lihat di spesifikasinya dia ada tombol sentuhnya ya. Jadi untuk mengoperasikannya kita cukup menyentuh di bagian sini teman-teman. Fitur yang membuat dia jadi terlihat lebih canggih dan modern walaupun harganya murah. Untuk pengoperasiannya kita tinggal sesuaikan aja lama sentuhannya. Misalkan jika kita ingin menyalakannya, seperti ini kita sentuh beberapa detik maka dia akan menyala ditandai dengan lampu yang berkedip-kedip. Jadi kita tinggal sentuh-sentuh aja bagian sini untuk mengoperasikannya. Misalnya untuk menjawab panggilan, untuk mengganti lagu, atau menaik turunkan volume, semua bisa kita lakukan dari sini. Di buku manualnya kita diberikan petunjuk bagaimana cara mengoperasikan tombol sentuhnya ini. Mari kita langsung cek aja sama-sama ya untuk mengetahui fungsi-fungsi dari tombol sentuhnya ini. Nah, di sini ada 9 jenis pengoperasian yang bisa kita lakukan dengan menggunakan tombol sentuhnya tadi. Yang pertama dan kedua, kita bisa mematikan atau menyalakannya hanya dengan menekannya selama 5 detik. Kemudian jika kita ingin mengganti ke lagu selanjutnya, kita tinggal double touch atau sentuh 2 kali di bagian earphone sebelah kanan. Lalu untuk lagu sebelumnya, kita sentuh 2 kali juga tapi di bagian earphone sebelah kiri. Kemudian untuk menaikkan volume, kita sentuh 3 kali atau triple touch di bagian sebelah kanan. Kemudian jika kita ingin menurunkan volume, maka kita sentuh 3 kali di bagian yang sebelah kiri. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu punya fungsi masing-masing ya. Kalau untuk lagu yang sebelah kanan itu untuk melanjutkan, kalau untuk volume yang sebelah kanan itu menaikkan, dan kebalikannya untuk sebelah kiri. Untuk menjawab panggilan, kita tinggal sentuh aja yang kiri atau yang kanan. Untuk reject panggilan, kita tinggal sentuh 2 kali mau yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kemudian untuk menyalakan voice assistant, misalkan kalau di Samsung kan ada Bixby ya, kita bisa menyalakannya dengan menyentuh 3 kali di bagian manapun, baik yang kiri maupun yang kanan. Oke, selanjutnya langsung aja kita pairing atau hubungkan si earphone ini menggunakan Bluetooth ke smartphone. Di sini saya sudah berhasil menyambungkannya dan langsung aja akan saya gunakan dan coba putar sebuah lagu. Lalu akan saya coba nilai menurut pendapat saya bagaimana kualitas suara dari si earphone TWS ini. Oke, ini dia. Untuk kualitas suaranya sih saya nilai ini biasa ya, nggak ada yang istimewa. Untuk suara vokalnya sih jelas, suara yang dihasilkan juga udah stereo. Tapi sayangnya yang agak kurang itu adalah suara bassnya. Bahkan bisa dibilang hampir tidak kedengaran ada bass sama sekali. Jadi buat kamu yang suka suara yang agak jedak-jeduk mungkin akan kecewa jika menggunakan earphone ini. Tapi buat kamu yang hanya sekedar ingin menikmati musik aja tanpa mementingkan suara bassnya, atau mungkin menggunakan earphone ini hanya untuk sekedar menelpon, saya rasa tidak ada masalah. Hanya itu aja sih kekurangan suara yang dihasilkan dari TWS ini. Oke, itu tadi dia hasil pengetesan kita terhadap earphone TWS ini. Hal-hal yang saya suka dari TWS ini seperti desainnya yang cukup unik dan menarik, berbeda dari TWS kebanyakan. Kemudian dia sudah punya sertifikasi waterproof IPX5, dan sudah menggunakan tombol sentuh yang mana akan memudahkan kita dalam pengoperasiannya. Yang sangat saya rasakan kurang di telinga saya yaitu adalah suara bassnya. Sisanya sih masih oke aja ya. Oh iya, satu hal yang perlu kamu ketahui, suara notifikasi yang ada di earphone ini juga masih menggunakan bahasa Cina. Suara notifikasi di sini maksudnya misalkan pada saat kamu berhasil pairing antara TWS-nya dengan smartphone. Biasanya kan akan ada suara yang mengatakan pairing sukses. Nah, dalam hal ini dia menggunakan bahasa Cina, bukan bahasa Inggris. Buat teman-teman yang tertarik untuk membeli TWS ini, silahkan linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.